Di wajahmu kulihat bulan yang mengintai di sudut kerlingan. Ini adalah bagian yang sangat penting dari podcastnya Kiai Haji Imaduddin dengan Bang Haji Rhoma Irama. Bang Haji Rhoma Irama mencoba mempertanyakan sekokoh apa Kiai Haji Imaduddin meyakini dengan kebenaran tesisnya. Lalu beliau mengatakan hakul yakin. Bahkan ketika coba ditandemkan dengan wacana penemuan data sebagai antitesisnya, Kiai Haji Imaduddin menegaskan beliau yakin itu pasti palsu. Sehingga bagi Kiai Haji Imaduddin sudah dibaca algoritmanya 1, 3, 5, 7, 9 dulu ya, 11, 13 dan seterusnya sudah dibaca polanya. Dan pasti kalau ada yang mengatakan ada data di abad ke-6 entah berupa isnad atau apa, itu pasti palsu. Kitab Al-Arba'un misalnya itu pasti palsu. Dan itu adalah keyakinan Kiai Haji Imaduddin. Kalau misalnya ini tidak pindah gawang lagi, maka dalam tanda kutip untuk membuktikan keyakinan Kiai Haji Imaduddin itu alal haqqi atau ala hilafihi, sesuai dengan fakta atau tidak, maka cukup membuktikan keaslian dari manuskrip itu. Karena kalau bicara masalah asli dan tidak asli, tidak bisa dengan saya yakin itu palsu, nggak bisa begitu. Kalau misalnya masalah ditulis tahun berapa, itu bisa dites karbon. Kalau misalnya Anda mengatakan isinya palsu, Anda harus punya argumentasi. Ya tidak bisa, kita semua dipaksa berpikir konyol. Pokoknya apa yang diyakini Kiai Haji Imaduddin pasti yang benar. Itu orang-orang gak ada otaknya yang mau begitu. Awalnya saya curiga ini akan pindah gawang lagi ketika nanti misalnya disajikan manuskrip, bahkan di abad ke-5, ke-6, yang mengatakan Ubaidillah itu putra Ahmad. Lalu Kiai Imaduddin akan bilang, itu bukan kitab nasab. Kalau benar begitu nanti ya repot. Dan apakah kecurigaan saya ini omong kosong? Ya kalau kamu misalnya menyimak dinamika ini dengan utuh, enggak. Kecurigaan saya itu ada dasarnya. Karena jauh-jauh hari ya, udah beberapa bulan yang lalu, Gus Jazuli itu sudah membawakan ibarah dari As-Subki kalau tidak salah ya, tentang al-masadir atau sumber-sumber. Lalu kata As-Subki, la nasta'miluha idza kana qasdu kitabatiha laisa li isbatin nasab. Hal ini dibuat untuk menanggapi mungkin wacana temuan-temuan manuskrip. Kalau kita bahasa Indonesia kan, kami tidak pakai kitab itu untuk mengisbat nasab kalau tujuan penulisannya bukan untuk mengisbat nasab. Kitab isnad kan bukan untuk isbat nasab. Orang di situ bicara tentang hadasana, kemudian kebetulan dijelaskan siapa dia, bin siapa. Misalnya hadasana Ubaidillah bin Ahmad, itu kan bukan mengisbat nasab. Tapi itu informasi Ubaidillah putra Ahmad. Nah, Kiai Haji Imaduddin ternyata berpikirnya tidak sepicik harus kitab nasab. Ini kita pegang. Ini harus kita pegang karena ini penting. Kalau di sini pindah lagi gawangnya, ya repot. Artinya kalau nanti ngeyel, wah itu kan bukan kitab nasab ya. Ternyata Kiai Haji Imaduddin tidak mensyaratkan kitab nasab. Yang penting kitab. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika ada wacana penemuan manuskrip, Kiai Haji Imaduddin tahu itu manuskripnya isnad. Kata Kiai Haji Imaduddin itu palsu. Artinya menolaknya itu karena palsu, bukan karena itu bukan kitab nasab. Jangan nanti berubah lagi penolakannya. Jangan ya. Walaupun saya agak miris, kenapa ada orang sebegitu yakin dengan dirinya sendiri? Padahal ya kita tahulah ya, apakah pembacanya selalu benar? Kenapa begitu yakin dengan perhitungannya? Padahal sering kita buktikan pembacanya selalu meleset. Nuduh kitab orang palsu, ditambah-tambah ternyata kitab sendiri aja yang hilang satu halaman. Sesederhana itu sebetulnya. Saya belum pernah menemukan ada ulama yang ahli ilmu sikapnya yang seperti ini. Belum tahu barangnya, belum tahu apa yang akan membantahnya, tapi sudah mengatakan saya yakin itu palsu. Wah, kalau keyakinan Pak, siapa yang ragu dengan kebenaran Islam?
bagi orang Islam. Tapi apakah semua orang percaya dengan Islam? Enggak, Pak. Orang-orang non-muslim itu yakin, hakul yakin. Islam itu bukan agama yang benar, agama mereka yang benar. Hakul yakin. Mau dibantah dengan apapun, hakul yakin. Itu palsu semua itu. Nabi Muhammad itu palsu, Al-Quran itu palsu. Karena kalau bicara keyakinan, ya nggak ngerti. Ukuran kita kan hujah, Pak, argumentasi. Kalau ketika dia kasih sajian data, oh itu palsu, palsunya di mana? Palsu penulisannya, ternyata nggak tulis di abad ke-6. Bisa dicek kertasnya, bisa dicek tintanya, bisa ada Pak Manahem nanti yang ngecek ya. Asal jangan ada dusta di antara kita. Giliran tidak mendukung, lalu misalnya bersikap tidak fair ya. Ya semoga tidak demikian ya. Semuanya bisa dipastikan. Semuanya bisa di cross check. Lalu isinya, misalnya di situ ada informasi Ahmad punya anak bernama Ubaidillah, lalu dianggap palsu. Lah palsunya kenapa? Karena tidak sama dengan Ar-Razi. Lah itu kan lebih tua dari Ar-Razi. Katanya harus ikut yang lebih tua. Berarti kan Ar-Razi yang salah. Karena tidak disebut oleh Al-Ubaidillah. Lah kok balik ke laptop? Katanya tidak disebut oleh Al-Ubaidillah, nggak apa-apa karena Al-Ubaidillah itu hanya menyebut sebagian. Masih ada kemungkinan masuknya anak lain. Sesimpel itu sebetulnya. Sesimpel itu ya. Sederhana sekali. Ini karena ada orang yang terlalu mengada-ngada berargumentasi sehingga menjadi ricuh. Membangun argumentasi sendiri di mana bertabrakan satu sama lain nanti. Ya. Sehingga ditutup dengan saya tidak yakin. Wah, kalau sudah tidak yakin ya benar kata Kimat sudah selesai. Iya selesai, silakan ya. Tetapi bagi orang-orang yang berpikirnya normal, berpikirnya waras, tidak ada fanatisme, mau terbuka, orang menuduh palsu, dia harus bisa menunjukkan yang asli. Karena dia mengatakan palsu itu karena tahu yang aslinya seperti apa. Kalau barangnya cuma satu terus dibilang palsu lah gimana caranya? Palsu itu karena tiruan, Pak. Artinya ada yang aslinya. Maka Kimat harus membuktikan mana yang asli. Gitu ya. Jadi yang disebut palsu itu apanya? Isinya atau palsu tahun penulisannya direkayasa atau bagaimana? Itu semuanya bisa dijelaskan nanti ya. Ya semoga masih terbuka juga pintu berubah ya. Karena keyakinan bisa berubah. Orang-orang agama aja bisa pindah kok. Apalagi cuma masalah nasab ini ya. Jadi masih terbuka kemungkinan. Apalagi Pak Haji. Pak Haji juga masih sangat terbuka kemungkinan. Ya tinggal seimbang saja ya. Jangan hanya berbicara dengan orang-orang yang di satu kubu gitu. Coba konsultasi kepada ulama gitu. Jangan yang Balawi, yang ulama saja ya. Yang non Balawi. Coba dudukkan agama ini kepada jalan yang benar. Bagaimana sih cara mendapatkan informasi keilmuan itu? Apakah dengan YouTube? Apakah kita olah-olah sendiri? Jangan-jangan kita menjadi salah langkah karena kita salah jalan. Karena kamu melangkah dengan benar pun kalau jalannya salah, ya kamu salah langkah namanya. Salah langkah itu bukan langkah kamu peletet-peletet, bukan. Langkah kamu tegap, pede, gagah, semangat. Tapi jalannya salah, itu tetap salah langkah namanya. Artinya melangkah di jalan yang salah. Agama ini ada hierarkinya, ada jalurnya. Nggak mesti tiba-tiba ujuk-ujuk orang ini yang paling benar kita ikuti karena masuk akal. Nggak begitu. Nggak begitu. Itu egois namanya ya. Semoga semuanya lebih baik. Saya masih berharap walaupun secara ilmu nasab sudah selesai Balawi itu ya. Selesai. Kata Kimat selesai. Sebelum ada Kimat juga udah selesai. Sudah selesai. Sudah nggak ada orang yang ngutek-ngatek nasab ya. Lalu Kimat merasa selesai dengan membatalkan. Dan akhirnya bicara keyakinan. Yakin ya silahkan Pak ya. Kalau bicara keyakinan sudah agak repot ya. Cuma nanti kadang-kadang orang itu ada yang berpikirnya terbuka. Wah bukan masalah yakin. Itulah orang nggak mau mikir namanya. Ini ada telaahnya, ada kajiannya. Argumentasinya ada basis datanya dan sebagainya. Begitu ya kita tunggu-tunggu saja. Semoga semuanya mendapatkan kebaikan. Allahumma dinna